Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Ferdianto dari Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika, mata kuliah Komunikasi Data. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu jawaban UAS esai Komunikasi Data. Itu dosen pengampu saya, Pak Wawan Ridwan, STMT. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya panjatkan puja serta puji syukur atas kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan ujian akhir semester dalam mata kuliah Komunikasi Data. Jawaban ini telah saya susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai sumber referensi yang ada sehingga dapat memperlancar pengerjaan soal UAS ini. Untuk itu, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi sedikit bantuannya dan memberi sedikit pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan UAS ini. Terlepas dari semua itu, saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun bahasanya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka saya menerima dengan segala saran dan kritik dari pembaca dan pendengar agar saya dapat memperbaiki presentasi ini. Akhir kata, saya berharap semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca maupun pendengar. Sistem komunikasi data rekam medis rumah sakit era pandemik COVID-19. Latar belakang, dalam konteks ini, sosialisasi IMR harus menjadi bagian penting dalam kampanye gerakan keselamatan pasien. Ada pula yang menunjukkan kelebihan rekam medis elektronik dalam menyampaikan data medis multimedia yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Meskipun belum ada rekam medis elektronik yang benar-benar sempurna secara teknologi, sebenarnya sudah dalam fase matur. Di sisi yang lain, masyarakat menyadari bahwa teknologi informasi merupakan salah satu tool penting dalam peradaban manusia untuk mengatasi sebagian masalah derasnya arus informasi. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini adalah bagian penting dalam manajemen informasi. Selain memiliki potensi dalam memfilter data dan mengolah menjadi informasi, TI mampu menyimpannya dengan jumlah kapasitas jauh lebih banyak dari cara manual. Konvergensi dengan teknologi komunikasi juga memungkinkan data kesehatan di-share secara mudah dan cepat. Selain itu, sistem informasi rumah sakit juga harus menyediakan fasilitas untuk sinkronisasi data dari atau ke PDA. Oleh karena itu, saat ini aplikasi yang berkembang mengarah kepada teknologi web yang menjanjikan portabilitas data yang lebih baik. Aplikasi ini juga didukung oleh teknologi wireless yang memungkinkan dokter dapat melakukan entry data di samping tempat tidur pasien secara langsung. Computerized physical order entry. Saat ini, penyedia aplikasi sistem informasi klinik sudah semakin banyak, khususnya di luar negeri. Para vendor tersebut juga berkompetensi untuk menunjukkan keunggulannya masing-masing. Vendor sistem informasi rumah sakit ada yang berangkat dari perencanaannya sebagai penyedia alat-alat medis medical device. Ada pula yang berbasis pengalaman sebagai pengembangan sistem, sehingga ada yang memiliki keunggulan sebagai penyedia informasi laboratorium yang sekaligus menyediakan alat pemeriksaan laboratorium. Solusi. Berdasarkan permasalahan yang ada di sini dengan topik komunikasi data. Komunikasi data, Komdat, adalah proses menggunakan teknologi komputasi dan komunikasi untuk mentransfer data dari suatu tempat ke tempat lain dan sebaliknya. Ini memungkinkan pergerakan data elektronik atau digital antara dua nodes atau lebih terlepas dari lokasi geografis media teknologi atau konten data. Komunikasi data dalam model pemilihan umum digital. 1. Skema solusi mengenai arsitektur pemilihan umum digital yang aman, yaitu metode tunneling, terowongan. Membuat terowongan virtual di atas jaringan publik menggunakan protokol seperti point to point, PPTP,
Layer 2 Tunneling Protocol L2TP, Generic Routing Encapsulation GRE atau IPsec. PPTP dan L2TP adalah layer 2 tunneling protokol. Keduanya melakukan pembungkusan payload pada frame point to point protokol atau PPP untuk dilewatkan pada jaringan. IPsec berada di layer 3 menggunakan paket yang akan melakukan pembungkusan IP header sebelum dikirim ke jaringan. Berikut skema tunneling dan encapsulation pada jaringan VPN. Ikut sini dari server menuju internet, lalu klien. Untuk klien ini ada payload, dari payload ini PP payload. Dan gambarnya seperti ini. Lalu kedua, metode enkripsi. Untuk encapsulation membungkus paket data yang lewat di dalam tunneling. Data yang dilewatkan pada pembungkusan tersebut, terlebih dahulu data di sini akan diubah dengan metode algoritma kriptografi tertentu seperti DES, 3DES atau AES. 3. Metode autentikasi user. Karena banyak user akan mengakses, biasanya digunakan beberapa metode autentikasi user seperti remote access dial-in user service radius dan digital certificates. 4. Integritas data. Paket data yang dilewatkan di jaringan publik perlu menjaminan integritas data atau kepercayaan data apakah terjadi perubahan atau tidak. Metode VPN menggunakan HMAC/MD5 atau HMAC/SHA-1 untuk menjadikan paket tidak berubah pada saat pengiriman. Yang kedua, mengapa jaringan yang menggunakan VPN ini bisa dianggap aman? Kita sosialis alasannya. Di sini Virtual Private Network atau disingkat VPN yang memungkinkan penggunanya mendapatkan koneksi internet yang aman ke kantor, sehingga apabila pekerja dapat mengerjakan tugas kantornya di rumah, server itu bernama PPTP atau Point to Point Tunneling Protocol seperti yang saya jelaskan tadi di atas. VPN dibangun hanya untuk kepentingan perusahaan besar, militer, dan bukan untuk penggunaan komersial. Tujuan VPN ini tadinya hanya untuk diperuntukkan perusahaan untuk menghubungkan kantor-kantor yang terpisah secara geografis dengan menggunakan jaringan privat terenkripsi yang bisa melindungi informasi rahasia perusahaan. Apakah ada kekurangan dari pengguna VPN? Kalau di sini, koneksi VPN dapat mempengaruhi penggunaan internet dalam beberapa cara. Berikut adalah beberapa cara yang paling umum. Koneksi internet yang lebih lambat, blokir spesifikasi terhadap layanan VPN, contohnya Netflix. Penggunaan VPN yang ilegal, tidak mengetahui seberapa kuat sistem enkripsi yang disediakan oleh VPN, pencatatan dan adanya kemungkinan penjualan informasi tentang perilaku online seseorang pihak ketiga. Jeda koneksi, penggunaan merasa punya impunitas di internet. Nah, VPN gratis terkadang lebih buruk dibandingkan saat tidak menggunakan VPN. Lalu solusinya di sini ada banyak solusi yang ditaruhkan VPN, memberikan konektivitas jarak jauh, file sharing, konferensi video dan layanan lain yang berhubungan dengan jaringan. Berbagai fitur yang sudah ditawarkan melalui adanya internet dapat ditawarkan melalui private virtual network dengan efektivitas biaya. Kelebihan tersendiri dari VPN karena dapat bekerja pada jaringan pribadi dan publik. Intinya VPN adalah jaringan privat fleksibel. Platform validasi dokumen kesehatan berbasis COVID-19 dan vaksinasi online. Latar belakang. Pasporsehat.com merupakan pelopor platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 online pertama di dunia yang digunakan secara massal oleh pemerintah Indonesia sebagai syarat utama pelaku perjalanan. Inovasi teknologi ini tersambung dengan platform layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan laboratorium.
Analisa skema cara dan model integrasi komunikasi data yang ada di dalam platform Paspor Sehat.com seperti skema integritas dengan IHAK, Kemenkes RI, lab klinik, operator transportasi, dan pihak lainnya yang berhubungan dengannya. Sini third party service integration. Service merupakan request ke third party service, dan third party service atau di sini ada API memberikan informasi ke service, dan begitu pun sebaliknya. Ini ada API, Application Programming Interface atau API adalah sebuah antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Peran API adalah untuk sebagai perantara yang menghubungkan aplikasi berbeda, baik dari platform yang sama maupun lintas platform. Lalu IP whitelist. Prinsip whitelist kebalikan dari blacklist, yaitu daftar yang diperbolehkan untuk diakses oleh komputer atau jaringan di mana terdapat sekumpulan URL, web domain, maupun alamat email yang aman. Teknologi whitelist ini digunakan karena dapat menjadi kontrol akses hingga komputer atau jaringan tertentu hanya dapat mengakses domain atau menerima email yang diperbolehkan atau diizinkan oleh organisasi maupun individu. Berikut referensinya. API pengertian fungsi arsitektur cara kerja, contohnya sekawanmedia.co.id. Keamanan informasi PEK 15 keamanan sistem informasi itb.ac.id. ehealth.co.id humanizing healthcare fitur. Presentasi sudah selesai, dan saya Muhammad Imam Ferdianto mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menyimak dan mendengarkan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tutur kata atau ketidaksengajaan dalam penyampaian informasi mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.